Datang semua hari ini ya? Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Ada. Andara kenapa? Sakit. Kalau Neng Mila? Tidak ada kekurangan. Diusahakan kalau misalkan tidak bisa sekolah, minimal memberikan pesan kepada guru, kalau tidak KM-nya, kalau misalkan kalian tidak bisa masuk sekolah. Sudah mikir? Coba dicek kolom mejanya. Bersih tidak? Yang ada sampahnya silakan buang dulu ke tempat sampah. Hari ini Ibu akan membawakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya. Kita akan belajar mengenai pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Ya, tadi di kolom meja ada apa? Ada tisu. Ada tisu. Kamu nemuin apa? Tisu juga. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Plastik bekas makanan. Seperti yang kalian lihat di gambar. Coba. Ini ada gambar apa aja? Next, Gusti. Kalau sebelah sana ada apa? Kardus. Itu berasal dari mana? Buat naruh jajanan yang banyak. Buat naruh jajanan yang banyak. Jadi masukin ke kardus. Berarti itu kan ulah siapa? Manusia. Karena manusia itu biasanya kegiatan sehari-harinya itu menghasilkan sampah. Betulkah? Betul. Pagi ini sudah berapa sampah yang mau buang? Buang apa? Mika apa? Bekas donat. Jajan donat, ada mikanya, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Selain ke tempat sampah, ditanam jadi pupuk. Selain itu, kalau misalnya ada yang punya kelinci, punya sapi, punya kambing, punya ikan, bisa kan diberikan kepada? Bisa. Nah, sampah sayuran bekas makanan bisa kita timbun di dalam tanah, dijadikanlah pupuk kompos, salah satunya. Lagi. Nah, dari sampah-sampah itu kita lihat ini ada produk apa aja? Terus kursi. Jadi sampah-sampah yang kita hasilkan itu tidak sepenuhnya kita buang. Salah satunya untuk mencegah kebersihan lingkungan, untuk menjaga lingkungan, salah satunya kita bisa mendaur ulang. Oke, next. Ya, dari semua yang telah kalian lihat, produk yang terdapat pada gambar tersebut berasal dari apa? Sampah. Kalau sampah digunakan lagi enggak sama manusia? Ada yang bisa digunakan? Ada yang tidak. Tapi kenyataannya hampir sekian besar manusia menganggap sampah itu adalah tidak bisa digunakan kembali. Padahal kalau kita bisa mengolahnya, itu bisa menjadikan uang. Bisa jadi uang. Dari apa? Dari sampah. Yang menurut kita sudah tidak ada lagi apanya? Manfaatnya, fungsinya, kegunaannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sekolah kita, Popong, kalau istirahat, Popong suka jajan apa dan suka membuang sampah dalam bentuk apa? Plastik. Contohnya Popong jajan apa? Gorengan. Dibungkusnya pakai apa? Plastik. Berarti Popong sudah membuang satu plastik. Selain itu jajan apa lagi Popong? Es. Esnya pakai apa? Gelas aqua. Gelas aquanya dibuang atau dibawa pulang? Dibuang. Berarti berapa sampah? Dua. Jadi Popong selama di sekolah istirahat
dia sudah membuang 3 jenis sampah. Kali berapa siswa yang ada di sekolah ini? Gimana kira-kira solusinya biar tidak menyumbang sampah? Pintar. Apa salahnya bawa kotak bekal? Beli gorengannya nanti pakai apa? Pakai kotak bekal. Buang sampah kan nantinya? Enggak. Kalau beli jajan es? Bawa botol minum. Coba. Oke, gimana cara mengatasi pencemaran sampah di sekolah? Apakah cukup dengan membuang sampah pada tempatnya? Tidak. Apakah? Mengapa? Jadi harus gimana? Harus daur ulang. Maksudnya, kalau banyak sampah, terus apa manfaat daur ulang sebagai salah satu solusi pencemaran? Biar apa didaur ulang? Biar sampahnya berkurang. Ya. Bisa menghasilkan uang. Emang bisa dijual? Bisa. Apalagi manfaat daur ulang? Jadikan kerajinan berarti kita lebih kreatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mempraktikkan pengelolaan sampah dengan proses daur ulang melalui metode PJBL dengan media pembelajaran berbasis digital, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik berdasar nilai bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Harapan ibu setelah belajar kali ini, kalian bisa membuat salah satu produk daur ulang. Mau nggak? Mau. Bisa? Harus bisa. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, ibu turunkan menjadi beberapa jenis indikator pencapaian pembelajaran. Di antaranya, peserta didik mampu menentukan prosedur atau metode pengelolaan sampah di sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu membuat rencana desain produk serta merencanakan proses pembuatan produk hasil pengelolaan sampah. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan pengelolaan sampah melalui metode daur ulang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengelolaan. Jadi kalian tuh nanti harus punya 4 keterampilan. Pertama, harus bisa menentukan apanya? Yang kedua, buat apanya? Yang ketiga, diapain? Keempat, diapain? Siap. Harus siap. Oke, next. Biar ibu bisa menilai kemampuan awal kalian, ibu akan melakukan kegiatan pretest. Seperti biasa, pretestnya akan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silakan, linknya sudah ibu kirim di grup. Silakan Bu Siti, terima kasih ya. Siap guys? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pembelajaran ini pada saat nanti proses harus betul? Siap? Oke, biar semangat dulu, kayaknya pada lemes. Ibu akan memberikan jenis tepuk biar semangat. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian cuma nyebutin, kalian tinggal praktekin 1 kali. Kalau tepuk 2 kali. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, kita belajar ya, masuk ke materi. Apa itu sampah?
peran dari suatu reproduksi baik di internet maupun di domestik. Permasalahan di dalam UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Jadi sampah itu hasil buangan sisa kegiatan atau aktivitas siapa? Iya. Bisa aktivitas dari industri maupun domestik atau kegiatan rumah tangga. Semuanya menghasilkan Sampah. Jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya. Sampah yang bentuknya tak? Ada. Beda-beda? Beda. Sama? Beda. Coba. Ada berdasarkan bentuknya dan berdasarkan Sifatnya. Ada sampah yang padat, ada sampah yang Cair. Dilihat dari apanya? Bentuknya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, ada berapa jenis? Dua. Ada sampah apa aja? Organik berarti Sampah yang diuraikan. Kalau anorganik plastik yang sulit membusuk. yang sulit diuraikan. Oh iya. Nah, bagaimana penanganan sampah padat? Yang pertama bisa diapain? Ditimbun di dalam tanah. Meskipun waktunya memerlukan beberapa waktu, tapi sampah padat bisa ditimbun. Yang kedua, sanitary. Next, yang ketiga, membuat kompos. Kompos ini ada dua jenis, ada yang cair, ada yang padat. Semuanya bisa digunakan untuk pupuk. Yang terakhir adalah proses daur ulang. Ini yang akan kita lakukan, proses daur ulang. Next, penanganan sampah dengan menggunakan 5R, bukannya 3R. Sekarang jadi berapa? 5R. Pernah mendengar? Kan yang kita tahu biasanya 3R. Sekarang 5R. R yang pertama adalah reuse. Apa katanya? Menolak menggunakan plastik berarti kita sudah mengurangi sampah untuk lingkungan. Bagus. Yang kedua, reduce. Apa katanya? Boleh kalau ini dicatat pentingnya. Perilaku yang tidak menggunakan produk berbahan yang tidak bisa diurai. Cuma berapa orang di sini yang sudah menerapkan reduce? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang lainnya. Setelah pelajaran ini selesai, harus membawa next. R yang ketiga. Apa katanya? Next, recycle. Recycle itu berarti mendaur ulang. Jika barang itu tidak bisa reduce, maka di recycle. Terakhir, R yang terakhir apa cenah? Jadi 5R teh namanya R yang pertama, R yang kedua, R yang ketiga, R yang keempat, R yang kelima. Ibu menyiapkan lembar LKPD. Ini diisinya 1 LKPD diskusi 2 orang. Jadi nanti kalian sambil nonton video, sambil juga nanti kalian mengisi LKPD yang telah Ibu berikan. Kalian disuruh mengamati video yang Ibu tayangkan, lalu dari penayangan video tersebut kalian simak baik-baik dan jawablah pertanyaan yang telah Ibu sediakan.
Dua. Dina. 7. Salwa. 5. Tiara. 9. Fitriani. Deal? Deal? Silakan duduknya berkelompok. Ayo, cepat-cepat. Coba dibaca LKPD-nya. Di sini lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik perencanaan proyek daur ulang. Jadi kalian akan membuat proyek daur ulang. Bebas. Tadi sudah Ibu contohkan beberapa jenis produk daur ulang. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira mau membuat produk daur ulang apa? Kalau kalian sudah fix mendiskusikan mau produk daur ulangnya apa, lalu kalian tuangkan rencananya, langkah kerjanya, alat bahannya apa, bagaimana prosedur pengerjaannya, dan pembagian tugasnya, tuliskan di dalam LKPD ini. Ya, coba. Kapal api katanya, punya nggak buku kopinya? Bisa cari, kalau Gusti nggak ada, cari ke tukang warung kopi yang di pinggir jalan. Itu biasa suka banyak Gusti. Ya, emang tahu bagaimana cara buatnya? Digimanain? Buku kopinya, sudah ada buku kopinya diapain? Gunting, Terus? atas dan bawah, terus Dilipat. itu digoyang-goyang, terus diajak. Oh, dianyam. Harus siap ya. Sok, bagi-bagi tugasnya. Di bareng-bareng biar cepat. Yang ini rencana membuat apa? Laci dari kardus. Berarti bahan berdasar apa? Kardus. Kira-kira alat bahannya apa aja? Lem. Harus bisa bedain ya. Mana alat, mana bahan. Kalau bahannya, alatnya dulu, alatnya apa? Gunting. Lem alat? Bahan. Pakai cutter enggak? Pakai. Berarti gunting sama Cutter. alatnya. Kalau bahannya? Kardus, kertas kado, sama botol. Itu botol, lem, dan hiasan mungkin biar cantik ya. Sok, bagi-bagi tugas. Sobekin ini biar bagi-bagi tugas. Jadi kalian harus membuat jadwal penyelesaian proyek. Di sini di tabel ini ada jadwalnya kan? Jadwal pengerjaan. Ya. Sudah ditulis? Sudah. Bagus, ini mengumpulkan botol kas 1 hari. Ya, sekarang tanggal berapa sekarang? 18. Berarti kalian ada waktu tanggal 19, 20, 21, 22. Ya. 23 dikumpulkan. Berarti berapa hari? 4 hari. Siap? Ya. Harus. Sepakati, jangan sampai setelah kalian rencanakan tapi ada yang tidak bisa mengerjakan. Teman-teman semuanya, ada yang sudah siap mempresentasikan. Kita simak baik-baik dari kelompoknya Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita karena telah memberikan tugas untuk membuat kerajinan dari bahan kardus. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang disiapkan adalah gunting dan cutter. Dan bahan yang digunakan adalah lem, kardus, kertas kado, dan botol. Nama anggota dan tugasnya, saya, Salsabila, akan membawa lem bakar, lalu menggunting-gunting kardus. Lipia akan membawa kardus dan ngelem kardusnya agar menjadi laci. Pira akan membantu Aura untuk melapisi kardus dengan kertas kado. Selanjutnya jadwal pengerjaannya. Jadwal pengerjaan kegiatan kita akan diawali dengan mengumpulkan bahan. Membutuhkan waktu sekitar 1 hari dari 18 Januari hingga 19 Januari. Untuk tutorialnya, Jadi alokasi waktunya kira-kira pengerjaannya berapa hari? 1 hari juga? 2 hari? ya termasuk Sampai mengumpulkan finishing. bahan. Oh, termasuk. Jadi hari ini, besok, dan lusa. Ya. Oke.
Untuk tutorialnya, pertama kita menyiapkan bahannya terlebih dahulu di hari ini, yaitu yang pertama memotong kardus, lalu melapisi kardus tersebut dengan kertas kado, lalu menggabungkan kardus tersebut untuk membentuk laci. Yang kelima, kita menambahkan hiasan di laci tersebut. Oke, terakhir mungkin dokumentasinya jangan lupa nanti dilampirkan di sini. Step by stepnya ya, kalian nanti foto, terus print, tempel di LKPD yang telah Ibu siapkan. Cuma ada masukan sedikit dari Ibu Elsa, di pengantarnya itu lebih tepatnya ke uraian materi. Pengantar sedikit uraian materi mengenai proses daur ulang. Ya, tambahin lagi ya. Tepuk tangan buat Elsa. Alat bahannya butuh benang wol, tembak, karton bekas, atau plastik, kain flanel, gunting, dan spidol. Oke, untuk apanya itu? Untuk alat dan bahan. Alat-alat Dan bahan. Tidak boleh campur. Kamu harus bisa mengelompokkan mana alat, mana bahan. Selanjutnya, Nama anggota Anggi mencari tutup botol, Ina menggunting tutup botol, Dina mencari tutup botol, Olive menempelkan tutup botol, Mutiara merakit tutup botol itu. ada yang buat kotaknya dulu nggak sebagai kerangkanya? Siapa? Ada nggak? Barusan kayak kedengeran. Membuat kerangka. Tiara. Sudah ditulis? Sudah. Kira-kira butuh berapa botol? Tutup botol. 120. Siap mencarinya. Warnanya kira-kira mau warna apa aja? Biru tua dan biru muda. Biru tua, biru muda. Semoga ada ya. Oke. Lanjut. Dina bersama Anggi mencari tutup botol selama 2 hari. 2 hari. Wow, 2 hari. Berarti sekarang sama besok. Mutiara menggunting tutup botol, Dina merakit tutup botolnya, dan Waktunya berapa hari? Mutiara menggunting tutup botol selama 1 hari. Terus? Ina merakit tutup botol selama 1 hari. Ya. Olive membantu Ina merakit selama 1 hari. Oke, dengerin Gusti, ngobrol aja Gusti dari tadi nih. Oke, dengerin. Kira-kira pengerjaannya mau di mana? Di rumah. Di rumah. Rumah siapa? Sama Olive. Rumah Olive. Berarti hari keberapa pengerjaannya? Tadi ketiga. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 20. Siap? Siap. Oke, selanjutnya bagaimana langkah kerjanya? Pertama, kita siapkan alat dan bahan. 2, gunting, tempelkan tutup botol dengan tutup botol yang lainnya. Begitu seterusnya hingga menjadi jadi satu bagian yang lain. Ya. Ada yang terlewat stepnya, yaitu membuat kerangka. Itu penting. Tambahin. Membuat kerangka dari kotak tisu. Kalau nggak pakai kerangka, bagaimana mau menempelkannya? Takutnya nanti kurang kokoh. Jangan lupa, takut ada yang lupa nih. Si tempat tisunya itu nggak bisa diapain? Dibuka. Jadi ketika udah habis itu isinya, nggak bisa masukin lagi. Jadi gimana caranya tempat tisunya itu harus bisa dibuka? Apanya yang dibuka? Ya, refill tisu lagi, tempat memasukkan tisu. Oke. Sudah bagus. Harapan Ibu kalian semua bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah kalian buat. Bisa? Bisa. Ya, saling komunikasi, kerjasama, silakan sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ibu kasih waktu berapa hari? 4. Sudah jadi siap? Siap. Awas, laporkan kepada ibu. Bagi siapa saja yang Tidak mengerjakannya. Gusti. Oh, ya, hati-hati. Jadi kita harus bekerja sama. Kan sudah ditentukan. Apa tadi? Tugas masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Biar tidak lemah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, mohon maaf apabila ada perkataan dan salah-salah kata. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.